Halo, perkenalkan nama saya Eka Puspitasari. Saya guru kimia dari SMA Negeri 3 Dusun Utara, peserta PPG Daljab kategori 2 dari Universitas Nusa Cendana. Selamat pagi semuanya. Hari ini itu kita akan ketemu lagi sama Ibu. Kita akan belajar kimia. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas kita, Vigo kan ya? Ya, silakan Vigo, ini doanya. Marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memulainya pelajaran hingga akhirnya pelajaran. Dan semoga diberikan kelancaran dalam proses belajar. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Amin. Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Ada Mas. Ya. Ini Mas. Kemana katanya? Sakit Sakit perut. Suratnya ada nggak? Nggak ada. Oke. Apa ya? Buku-buku yang lain dari pelajaran kimia silakan disingkirkan dulu. Kemudian sampah-sampahnya mungkin kalau ada silakan dibuang dulu keluar. Oke. Jadi sudah siap belajar kimia? Siap. Pada pertemuan sebelumnya kita itu telah mempelajari termokimia. Ada dua reaksi nih yang ada di dalam termokimia yang kita pelajari sebelumnya. Ada reaksi apa aja? Eksoterm dan endoterm. Ya benar, reaksi eksoterm dan endoterm. Salah satu contoh dari reaksi eksoterm itu adalah membekukan es air menjadi es batu. Kalian pasti suka minum es kan? Pasti kan. Nah, untuk menjadikan air menjadi es batu itu kan pasti kita akan memerlukan waktu yang lama, benar? Nah, gak mungkin dong saat kita setelah masukkan airnya langsung jadi es batu, gak mungkin kan, gitu kan? Nah, waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu reaksi itu akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pada materi laju reaksi. Pelajaran ini itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah belum kelihatan. Udah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan tepat. Kemudian setelah kalian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu, kalian akan Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksinya dengan baik. Nah, tapi sebelum itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini sudah berkelompok kan ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk hari ini. LKPD dan bahan ajar.
kalian di depannya ada kan? Yang di depan itu, Ada. di depan sayang, di bagian depan. Bagian depan itu kalian tulis kelasnya, kemudian tulis nama kelompoknya siapa aja. Sekarang ibu mau tanya, laju itu apa sih menurut kalian? Cepat. Oke. Nah, biasanya kita itu kan sering mendengar istilah laju itu di dalam kita berkendaraan bermotor, ya kan? Nah, sekarang ibu mau tanya, ini apa? Kembang api. Kemudian ini apa? Rantai yang berkarat. Sekarang coba kalian bandingkan antara yang gambar pertama dengan gambar kedua. Kira-kira laju yang lebih cepat yang mana reaksinya? Kembang api. Ya. Nah, sekarang setelah kalian mengamati ini, ibu persilakan kalian untuk mengisi LKPD yang sudah ibu bagikan di bagian mengidentifikasi masalah. Jadi masalahnya apa nih? Kalian sekarang sudah berhasil mengidentifikasi masalah dari gambar yang ibu berikan. Nah, sekarang untuk selanjutnya kalian ibu persilakan untuk membuat pertanyaan, membuat rumusan masalah dari masalah yang sudah kalian tuliskan sebelumnya. Nah, rumusan masalah ini itu nanti akan kalian selidiki dengan cara mencari literatur dari internet, bisa dari buku boleh. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Sekarang untuk mengerjakan itu ibu beri waktu selama 30 menit sampai setelah semuanya selesai. Itu nanti per kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Sudah. Nomor satu udah? Berapa keluar? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Nomor 3? Sudah. 4? Belum, Bu. Sekarang kita Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah sebagai berikut: suhu, konsentrasi, katalisator, dan luas permukaan suhu. Gambar di atas merupakan gambar tentang orang yang sedang membakar sampah. Biasanya ada orang yang membakar sampah menggunakan minyak tanah sebagai bahan. Semakin banyak minyak tanah yang digunakan, maka api bisa menjadi sangat besar. Menurut pendekatan pengaruh konsentrasi terhadap regulasi, semakin tinggi konsentrasi sehingga reaksi berlangsung lebih cepat.
jawaban temannya lah. Nanti kalau misalnya ada perbedaan, silakan. Apabila suhu diturunkan, maka gerakan akan lebih lambat sehingga energi kinetik dari partikel tersebut lebih kecil. Amati gambar di atas. Ketika gula batu dan gula pasir dilarutkan ke dalam air, apa yang terjadi? Bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap reaksi? Semakin luas permukaan bidang sentuh zat padat, semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi sehingga laju reaksinya lebih cepat. Berdasarkan gambar di atas, untuk membuat daging menjadi empuk dapat digunakan daun pepaya di mana daun tersebut berperan sebagai katalis. Menurut pendapatmu, bagaimana pengaruh katalis bagi laju reaksi? Mempercepat laju reaksi karena katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivitas yang lebih rendah dibandingkan jalur reaksi tanpa katalis. Ya. Jangan duduk dulu. Yang lain bagaimana? Sama. Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu buat teman-teman. Jawaban kalian semuanya itu. Jadi faktor-faktor yang pengaruhi laju reaksi tadi ada apa aja? Ada permukaan, suhu, konsentrasi dan katalis. Oke. Nah, nih ada 3. Di sini itu yang berbentuk gula merah yang berbentuk balok. Nah, yang ini itu yang berbentuk serbuk. Kemudian yang terakhir ini adalah yang berbentuk lempengan, jadi tipis. Menurut kalian, di antara ketiga ini mana yang lebih cepat larut? Balok? Serbuk? Sedangkan sebenarnya luas itu apa sih? Yang kalian tahu, yang kalian pikirkan, luas itu apa sih? Besar. Nah, beda. Kalau luas permukaan, kalau luas bidang datar, memang panjang kali lebar ini namanya luas. Nah, tapi kalau yang dinamakan dengan luas permukaan, ini tadi kan yang serbuk nih. Anggap ini yang serbuk. Nah, ini yang apa namanya? Yang balok. Ketika larutan, ini larutan. Ini kan ada banyak nih yang bersentuhan dengan larutan. Di sini 4 kali 6 ada 24. Ada 24 yang bersentuhan langsung dengan larutan. Sedangkan yang di sini cuma ada berapa? 1, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Cuma ada 6. Jadi yang dinamakan dengan luas permukaan adalah semakin banyak luas permukaannya, semakin besar luas permukaannya, itu yang dapat mempercepat laju reaksi. Sampai sini mengerti? Terakhir, katalis. Katalis itu tadi adalah zat pembantu untuk mempercepat laju reaksi. Contohnya kayak ini. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada apa aja? Yang pertama, permukaan bidang sentuh. yang kedua, Konsentrasi, kemudian yang ketiga, kenaikan suhu, kemudian yang keempat. dan katalis. Nah, sekarang konsentrasi. Ibu mau tanya, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Semakin tinggi konsentrasi berarti menghasilkan tumbukan efektif semakin besar sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Iya, benar. Kemudian selanjutnya, faktor yang kedua adalah suhu. Bagaimana pengaruhnya? Pigo. Oke.
suhu adalah semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat. Tadi konsentrasi sudah, suhu sudah. Sekarang yang ketiga, luas permukaan. Gradient dong. Semakin luas permukaan bidang itu, pada semakin banyak tempat terjadinya tumbukan Enggak. derajat kilometer reaksi sehingga laju reaksi Enggak. derajat kilometer reaksi sehingga laju reaksi semakin banyak. Ya, dan yang terakhir adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat siapa? Laju reaksi. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang teori tumbukan. Jadi untuk memperdalam ilmu kita hari ini, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang teori tumbukan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Ibu akhiri. Kalau yang ibu minta maaf. Selamat pagi. Silakan istirahat. Kemudian nanti ketua kelasnya tugas yang tadi itu dikumpulkan ke ketua kelas ya. Ketua kelas bawakan ke kantor. Kalian bawakan ini.